Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah pada sore hari ini, Tuhan. Terima kasih. What a privilege. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, dengan segala keterbatasan, kami diberi perlindungan, diberi kesehatan. Kami tidak mau menyombongkan diri, tapi kami hanya bisa mengucap syukur. Kami tidak mau lupa mengucap syukur, karena Tuhan begitu baik melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu banyak teman-teman, saudara yang harus kesusahan, baik yang sakit maupun yang kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kami juga tidak mau lupa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan mengambil alih waktu ke depan ini, supaya firman Tuhan itu boleh menjadi rema yang berbicara kepada masing-masing kami secara pribadi, yang boleh mengubah hidup kami menjadi berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, seperti lagu tadi, Engkau pandang mulia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Speak to us. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Injil Markus pasal yang ke-8. Saya tidak akan baca semuanya, tapi saya mengajak kita untuk membaca mulai ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-26. Ayat 1 sampai 10 saya tidak baca, itu kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat membahas tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan sekedar repetitif, tapi saya akan skip bagian itu. Ada beberapa mirip-miripnya, tapi ada tujuannya kenapa ditaruh dalam Markus pasal yang ke-8. Ayat 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi, ini setelah Yesus memberi makan 4.000 orang, muncullah orang-orang Farisi, dan bersoal jawab dengan Tuhan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Jadi minta tanda dari surga, padahal sudah 4.000 orang kenyang, 5.000 orang kenyang, orang tuli dan bisu minggu lalu disembuhkan. Orang Farisi masih minta tanda karena dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya. Ini menarik ya, karena apa? Karena penulis Injil Markus kok bisa tahu isi hatinya Tuhan Yesus, gitu kan? Ya, mungkin Tuhan Yesus sharing sama penulis Injil Markus, mengatakan, oh kemarin aku jengkel itu, dengarkan pertanyaannya orang Farisi itu jengkel, gitu ya. Tapi tidak diungkapkan secara langsung. Ini ada dalam isi hatinya Tuhan Yesus. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Ya. Ini bukan generation X, bukan generation Y, bukan generation Z, gitu ya. Ini 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mengeluh kenapa angkatan ini, generasi ini, meminta tanda. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini, this generation, sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak meladeni, gitu ya, tidak meladeni, tidak mau ambil pusing dengan apa yang ditanyakan oleh orang Farisi. Dia tidak jawab, dia cuman, kalau orang Jawa bilang, dia cuman batin dalam hatinya, kemudian entah bagaimana caranya dia sharingkan kepada penulis Injil Markus. Ayat 14, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Nah ini ada hubungan dengan 4.000 tadi ya, sudah kenyang, lupa membawa roti gitu ya, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Gitu ya. Ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Nah, saya akan membahas ayat ini. Ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti, karena dia lupa bawa roti, cuma bawa satu. Padahal waktu Yesus memberi makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Tapi nggak tahu kenapa mereka lupa bawa, cuma bawa satu.
Nah, ketika Yesus bilang hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Herodes, ragi Herodes, atau kalau orang-orang yang ikut Herodes disebutnya Herodians, gitu ya, ragi mereka, dipikirnya murid-muridnya, oh Yesus ini sedang ngomong hal ini karena kita lupa bawa roti. Nah, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Nah, ini menarik ya. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak beda jauh juga dengan orang-orang Farisi gitu ya. Cuman bahasanya beda. Orang Farisi minta tanda, murid Yesus, nggak ada roti nih, nggak ada roti, gimana gitu ya. Nah, ayat 19, pada waktu aku memecah-mecah 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka 12. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ya, persis ternyata murid-murid Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Artinya apa, saudara-saudara? Kita ini ya sekarang tiap minggu ke gereja ya. Ini bukan nyindir ya. Ini refleksi buat kita semua termasuk saya. Bisa jadi kita juga tidak beda jauh dengan orang Farisi. Mungkin kita juga sering tidak percaya seperti murid Tuhan Yesus gitu ya. Nah, perikop yang terakhir yang kita baca mulai ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu, membawa dia keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi nampaknya seperti pohon. Jadi dilihat orang tapi di matanya kelihatannya seperti pohon gitu, pohon yang berjalan-jalan. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Saudara, ini kisah yang menarik ya. Ya ketika saya menyiapkan ini saya hanya sangat berharap ini bisa menjadi sesuatu yang relevan buat kita. Minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan Yesus membuka telinga dan melepaskan ikatan dari lidah orang yang tuli dan bisu. Hari ini Tuhan Yesus membuat mujizat dengan menyembuhkan orang yang buta. Dan kalau saudara yang mengikuti devotion kita dari hari ke hari, juga tentang kesembuhan orang buta yang sejak lahir ya. Bisa jadi perikop yang dalam Markus ini berbicara mengenai orang buta yang sama. Bisa jadi ya, saya tidak bisa mengatakan pasti, bisa jadi. Ini mungkin a different version of the story gitu ya. Sama-sama menggunakan ludahnya Tuhan Yesus, tetapi kalau di Yohanes yang kita bahas ludahnya diaduk sama tanah. Kalau ini ludahnya langsung ke mata gitu ya. Jadi who knows. Nah, saudara, kalau kita membahas tentang orang tuli disembuhkan, orang buta dibuat melek, itu biasanya kita akan terkagum-kagum dan kita akan khotbah gitu ya, hamba Tuhan akan khotbah tentang kehebatan Tuhan Yesus. Ya, dan that's good because seri kita dalam Injil Markus ini adalah untuk mengenal who is this Jesus. Jadi dia is so powerful. Dia bisa membuat mujizat, dia bisa menyembuhkan yang tuli, yang bisu, yang buta. Kita juga bisa khotbah supaya orang-orang Kristen yang dalam kesusahan, sakit penyakit, dalam masalah relationship, dalam masalah ekonomi, untuk tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada mujizat, betul enggak? Ya, jadi kemungkinan khotbahnya seperti itu. Tapi ada satu sisi. Dan ini bukan imajinasi saya, tapi ini very biblical dan saya amat percaya secara eksegesis gitu ya, kalau tahu eksegesis gitu ya, cara menggali Alkitab,
kesembuhan orang buta dalam perikop yang barusan kita baca itu ada hubungannya dengan ketika Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya dan mengatakan, tidakkah kamu mengerti? Kamu punya mata tapi tidak melihat, kamu punya telinga tapi tidak mendengar. Artinya apa? Sebetulnya kesembuhan mujizat orang buta dimelekkan orang tuli, dibuka telinganya, juga serving, juga apa itu fungsinya adalah untuk mengkritik bahwa oke, kalau kamu buta secara jasmani memang menderita dalam arti mungkin tidak sakit tapi tidak bisa melihat apa-apa. Kalau kamu tuli secara jasmani, kamu menderita, mungkin tidak sakit telinganya tapi tidak bisa mendengarkan apa-apa. Kalau kamu bisu, kamu tidak bisa ngomong apa-apa, gitu ya. Tapi kalau kamu cacat rohani, that is even more dangerous. Kalau kamu butanya adalah buta di dalam roh dan buta dalam hati, tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat the true Jesus, itu way worse than physical disability. Jauh lebih buruk daripada cacat jasmani, gitu ya. Jadi maka itu saudara perhatikan, sebelum perikop mujizat orang buta disembuhkan, Tuhan Yesus ngomong sama muridnya, kamu punya mata tidak melihat, kamu punya telinga tidak mendengar. Lalu Tuhan bikin mujizat. Jadi kisah mujizat ini bukan hanya untuk mengatakan bahwa oh, Tuhan Yesus Maha Kuasa bisa membuat mujizat kepada orang yang buta, bukan hanya mengatakan bahwa jangan putus asa, selalu ada harapan dalam Tuhan Yesus karena mujizat bisa terjadi, tapi juga suatu kritik kepada kita, kepada orang-orang Kristen, bahkan murid Tuhan Yesus yang kadang-kadang punya mata dan punya telinga, tidak cacat, tetapi mungkin rohaninya atau hatinya itu cacat, tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak lagi bisa mendengarkan melihat kebenaran Tuhan. Nah, tentu ada 3, saya catat ada 3 ya. Ini bukan poin khotbahnya, tapi ada 3 yang disampaikan dalam perumpamaan tadi. Sorry, bukan perumpamaan, dalam mujizat tadi. Tapi mujizatnya bisa serving as a parable gitu ya. Jadi mujizatnya kisah nyata, tapi serving as a parable for the teaching of Jesus. Yang pertama tentu orang yang buta. Ini kita ngomongnya sudah rohani ya, orang yang buta. Orang yang buta itu tentu tidak bisa melihat apa-apa. Ya, mungkin kalau hari ini orang yang buta ya orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus barangkali, belum bisa perceive, belum bisa menerima kebenaran. Dia buta, ya. Meskipun di dunia ini banyak orang billion punya mata yang bisa melihat gunung yang indah, melihat danau yang indah, melihat awan, melihat hujan, melihat segala macam, bisa mendengarkan suara lagu yang bagus, bisa mendengarkan suara apa saja, nyanyian, tapi ternyata telinga rohani dan mata rohaninya itu buta. Ya, tidak mengenal kebenaran, tidak menerima kebenaran. Mungkin mendengarkan kebenaran, tidak menerima. Mungkin melihat kebenaran, tidak menerima, tidak mau percaya. Ini orang buta. Yang kedua, ada orang ya ditanyakan si buta itu, apa yang kamu lihat? Aku lihat seperti orang atau lihat orang. Tapi yang dilihat oleh matanya pohon, tapi pohonnya nggak diem gini. Kalau pohon kan diem. Pohonnya jalan-jalan gitu ya. Jadi kabur-kabur gitu. Lihat tapi kabur-kabur gitu ya. Saya kalau nggak pakai kacamata, lihat Alkitab yang kecil ini, to be honest, saya udah nggak bisa baca nih. Ya, jadi mesti pakai kacamata gitu ya. Saya lihatnya apa? Even nggak huruf, yang saya lihat cuma ada kertas putih, ada item-itemnya gitu, berbaris-baris gitu ya. Nggak tahu apa itu. Mungkin orang bisa bilang apa itu? Oh, cuman garis-garis hitam saja gitu ya. Padahal itu adalah huruf-huruf kata-kata yang adalah kalimat yang dituliskan gitu ya. Ada jenis orang yang kedua gitu ya. Mungkin orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita ini ya, melihat orang, tapi yang dilihat samar-samar gitu ya. Kadang enggak konsisten, kadang bisa benar yang dilihat, kadang bisa salah. Untung dia masih tahu itu orang tapi seperti pohon berjalan ya. Kalau dia lihatnya misalnya
yang lewat itu orang, terus dia lihat itu seperti deer misalnya, dan dia seorang pemburu, bisa ditembak mati deernya. Repot kan? Ya, harusnya dia sahabat malah ditembak mati karena dia salah. Ya, maka itu pemburu perlu keker yang jelas untuk bisa melihat buruannya. Ini level yang kedua. Ya, di antaranya orang-orang percaya, ya, dan barangkali semua dari kita, mana ada kita ini yang perfect dan sempurna gitu ya, meskipun kita sudah tahu dan percaya dan menerima kebenaran, hidup kita itu sering tidak konsisten karena kita ini manusia yang lemah, dan itu yang kita akan bahas nanti. Dan tentu yang ketiga adalah orang yang bisa melihat dengan jelas setelah dibuka matanya, what is A is A, what is B is B, what is truth is truth. Nah, kita ini orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, saya percaya sebenarnya kita kebanyakan ada di level yang ketiga ini, ya. Kita tahu semua, saya harap di dalam ibadah ini semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Kita semua percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Amin. Amin. Kita tahu itu. Kita tahu bahwa kita harus hidup taat kepada firman Tuhan. That's the truth. Kita semua percaya. Amin. Saya pun amin. Ya. Apalagi kita percaya Yesus sanggup membuat mujizat. Saya percaya, kita semua percaya, yes, dia sanggup, gitu ya. Semuanya kita tahu. Tapi apakah dalam hidup kita akan terus kuat seperti itu, meskipun kita tahu kebenaran itu? Seringkali yang kita lihat samar-samar. Yang membuat samar-samar apa? Itu yang menjadi inti khotbah ini. Ya, nanti kita akan bahas apa yang membuat samar-samar. Oke, itu introduction, bagian pertama. Jelas ya? Jadi the more dangerous things atau the most yang lebih celaka dalam hidup ini bukan cacat jasmani, tapi cacat rohani. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Ya, jadi hari ini kita tidak bahas mengenai Tuhan Yesus miracle worker. Hari ini tidak bicara soal Tuhan Yesus memberikan harapan, mujizat bisa terjadi, tapi hari ini bicara betapa bahayanya kalau kita itu cacat rohani. Ya, kalau kita golongan yang pertama yang buta, ya jelas kita akan binasa hidupnya. Ya, kalau kita golongan kedua, ayo kita bertobat. Kalau kita golongan ketiga yang sering kepleset, misalnya sudah jelas Yesusnya ini, ya mari kita lebih konsisten hidupnya. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan setelah introduction, Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya. Maka itu saya baca tadi mengenai orang Farisi. Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus berjaga-jaga terhadap, atau awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. 2000 tahun yang lalu tidak ada denominasi gereja, tapi apa yang terjadi itu seperti envision gitu. Envision itu apa ya? Envision itu kayak memprediksi apa yang terjadi hari ini. Orang Farisi itu bukan orang jahat loh. Kalau kita melihat orang Farisi sebagai orang jahat, itu karena kita melihatnya dengan kacamata tahun 2000 ini, abad ke-21 atau abad ke-20. Jadi orang Farisi seolah-olah dijadikan jahat, musuhnya Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu orang Farisi adalah orang-orang yang top. Ya, di kalangan orang Yahudi dia yang paling top. Dia adalah the law observant. Jadi dia itu taat kepada hukum. Tidak pernah lalai pada ritual. Kenyataan bahwa dia munafik, another story. Oke? Orang Farisi itu mewakili orang Yahudi yang paling konservatif. Yang paling konservatif. Maka itu kalau ada perumpamaan orang Farisi datang ke bait Allah dengan pemungut cukai, ya, orang Farisinya di depan, tangannya diangkat, masih ingat ya, Lukas 18 ya, pas 19 saya lupa tuh ya. Tangannya diangkat, Tuhan aku bersyukur, aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, gitu ya. Kemudian orang pemungut cukainya di belakang, maju ke depan aja enggak berani, ya, di belakang nundukkan kepala, Tuhan ampuni aku ini banyak dosanya. Lalu akhir perumpamaannya mengatakan apa? Si pemungut cukai itu pulang dan dibenarkan. Bukan orang Farisi, yang dibenarkan pemungut cukai. Itu orang yang mendengarkan pengajaran itu pada waktu itu, kita enggak kaget karena kita sudah punya bias di kepala, orang Farisi jahat. Tapi orang pada waktu itu, abad pertama, mendengarkan Yesus cerita mengenai hal itu, wah itu otaknya kaget luar biasa, kok bisa ya? Orang Farisi nggak dibenarkan, pemungut cukai kok dibenarkan gitu. Ya, karena orang Farisi is on the top. Itu yang paling top. Orang Saduki masih kalah di bawahnya. Paling top orang Farisi, ya, orang paling baik. Jadi orang Farisi itu adalah orang yang kita sebut sebagai religiously, ya, secara agama, secara religious, dia adalah orang yang konservatif.
very konservatif, kalau mau pakai istilah sekarang mungkin fundamentalis, ya, very konservatif, tapi kita tambahkan sedikit ya, jangan tambahin munafik, tapi tambahkan konservatif legalistik. Itu orang Farisi, konservatif legalistik, sahabat nggak pernah lupa. Ya, meskipun Yesus challenge mereka, ya toh, kamu gimana kalau punya sapi, sapimu lepas, kamu cari nggak di hari Sabat, gitu ya. Tapi basically orang Farisi semua yang ritual very important, ya. Semua yang tertulis dalam hukum very important, very conservative, legalistic. Ya, kalau orang Farisi hari ini, sorry loh ya, jangan bilang orang Farisi orang jahat ya. Jadi kalau orang Farisi hari ini misalnya di Alkitab dikatakan tidak boleh makan daging ini. Ada kan orang Kristen kan ada kan ya yang tidak makan semua daging ya. Ada yang haram dan halal, bukan cuma orang Muslim kan, Kristen juga ada yang seperti itu. Ya sudah, nggak mau dimakan. Ya, literalistik. Nah ini kalau bahasa baru, konservatif, legalistik, literalistik, gitu ya. Jadi yang tertulis. Orang yang seperti ini, no question, perpuluhan, wajib. Sudah, nggak ada yang lain. Orang yang seperti ini, most likely, denominasi gereja yang seperti ini hari ini, most likely, baptisnya pasti salam, literalistik, konservatif, legalistik. Tidak ada yang simbolik, tidak boleh simbolik. Harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Lalu siapa itu Herodians? Karena kita harus waspada kepada ragi orang Farisi dan ragi dari Herodes, orang-orang yang ikut Herodes. Herodians itu adalah on the other side, the liberal party. Ya, makanya saya bilang Tuhan Yesus tidak bicara untuk kita hari ini, tapi somehow kisahnya itu menggambarkan hari ini. Herodes cuma peduli pada the power, ya, religiusnya apa, up to you as long as, ya, jangan merugikan Romawi, jangan merugikan kekuasaanku, jangan merugikan kesenanganku. Masih ingat ya kapan hari kita bicara soal bagaimana kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Loh, Herodes pengennya enggak menggal kepalanya, tapi terlanjur janji kepada Herodias, which is anak perempuannya, minta hadiah ulang tahun apa, dan mamahnya bilang, aku minta kepalanya Yohanes. Ya udah dipenggal aja. As long as hidupku aman, as long as aku enggak ada yang ganggu, then whatever your religion, whatever your faith, I don't care. That's the liberal side, the liberal wing. Yang satu konservatif, legalistik, literalistik, yang satu liberal. Dua-duanya ragi, dan ragi itu di dalam Alkitab tidak selalu negatif loh. Ragi itu bisa sesuatu yang positif juga. Tapi ragi itu punya sifat, dia ditaruh sedikit, atau bahasa Alkitabnya kamir, mengkamiri gitu ya. Kalau belum nggak familiar dengan bahasa Indonesia, dikasih 1 butir atau 2 butir, didiamkan beberapa jam, kemudian atau besoknya 1 adonan terkamiri. Artinya apa? Orang tidak ada yang tahu bagaimana cara bekerjanya. Bagaimana 2-3 butir taruh dalam 1 panci, kok 1 panci bisa beragi semua. Saudara, konservatif legalistik kita tidak tahu, tapi seperti ragi bisa mengamiri society, ya. Again, jangan bilang orang Farisi jelek. No. Orang yang liberal, LGBTQ, ya, orang yang very easy, gereja yang very easy untuk granted divorce and remarriage, for example, ya. Apalagi isunya abortion, ya, semua itu di agenda of partai liberal atau partai, kalau di Amerika partai Demokrat gitu ya, whatever itu ya. Itu juga seperti ragi, sama-sama seperti ragi. Ya, kita enggak berasa. Siapa sih ya? Coba saudara masih ingat enggak? Ini salah satu penyanyi yang favorit saya tuh ya. Saya punya penyanyi favorit namanya Freddie Mercury. Ya, dari Queen ya. Meninggal karena AIDS ya. Sampai 1 hari itu manajernya ngomong itu 24 hours before he died, baru diumumkan bahwa Freddie Mercury itu positif AIDS. Karena pada waktu itu, tahun 90-an, AIDS itu sesuatu yang aib. Yang suka film, yang sudah generasi di atas kita, Rock Hudson.
taunya dia AIDS ya, setelah mati itu baru kita tahu, oh dia matinya karena AIDS, gitu ya. Siapa yang tahu bahwa hari ini tidak semua orang yang AIDS karena homoseksual, tapi kebetulan Rock Hudson dan Freddie Mercury karena homoseksuality. Tapi siapa yang tahu bahwa hari ini kita tidak lagi malu bicara soal hal itu, bahkan yang lebih parah daripada itu. Bukankah itu seperti Ragi? Ya toh, seperti Ragi toh. Tahun 90 belum lama loh. Saya mahasiswa loh. Waktu Freddie Mercury meninggal saya mahasiswa ya, belum lama ya. Sekarang sudah beda ceritanya. Ya, ceritanya sudah beda sekarang. Sudah bedanya bukan cuman kalau jarak bukan cuman 1 meter, sudah 100 kilometer apa tuh in advance daripada tahun 90-an. Seperti Ragi. We have to be careful. Kamu punya mata, ya. Kamu punya apa namanya telinga, tapi kalau kamu enggak awas, kamu akan terjebak dalam religious conservatism yang legalistik seperti orang Farisi, ya, nanti jadi munafik. Ya, misalnya, contohnya nih, saya kasih contoh 2 yang bertentangan. Contohnya misalnya ada kasus, katakanlah kasus waktu terjadi kerusuhan di Indonesia tahun 98. Bagaimana jika ada orang yang hamil karena diperkosa orang? Misalnya terjadi seperti itu. Bagaimana kira-kira pendapat dari orang Farisi yang legalistik, literalistik, dan very konservatif dan fundamental? No questions. Tidak boleh abortion, right? Saya jelas sekali. Ya, apakah ada gereja seperti itu hari ini? Yes, ada. Bagaimana pendapat orang liberal? Itu freedom dari ibunya, itu her body. Dia mau melahirkan anak itu atau enggak, itu her rights. Dia punya right sendiri untuk memutuskan apakah dia mau abortion atau enggak, right? Dan kemudian orang liberal akan menambahkan, nanti kalau lahir, siapa yang ngasih makan anak ini? Emang lu mau jadi bapaknya? Kira-kira begitu kan? Ya, jadi that's example, the case. Nah, mata kita itu perlu jernih dalam hal ini untuk tidak berperangkap menjadi orang yang legalistik, tapi juga tidak menjadi orang yang terlalu liberal. Maka itu kalau sudah pernah tahu, sekarang ada gerakan-gerakan, bukan sekarang sih, sudah lama. Misalnya WWJD, What Would Jesus Do? Ya, kita punya penghakiman. Orang ini, misalnya, tidak boleh bercerai, ya, penghakiman kita nih, ya, dasarnya apa? Dasarnya the Bible bilang Tuhan membenci perceraian, tapi kita tidak mengalami apa yang dialami oleh pasangan itu, right? Orang liberal bilang cerai saja sudah ada harapan, gitu ya. Kenyataan tuh lihat, tiap hari berantem, tiap hari susah dan seterusnya, sudah divorce saja tanpa memedulikan firman Tuhan sama sekali, ya. It's so dangerous, hidup ini so dangerous. Ada 2 ragi yang saling menarik hidup kita. Sampai hari ini terjadi seperti itu. Nah, kita diminta, ini orang-orang Kristen nih, murid Tuhan Yesus ya, yang harus waspada murid Tuhan Yesus. Supaya kita punya mata rohani yang melek dan telinga rohani yang terbuka. Kita perlu berhati-hati. Maka itu ada gerakan WWJD. What would Jesus do? Perhatikan misalnya Yohanes 8 ketika ada orang yang tertangkap basah bersinah. Masih ingat itu? Ya, Yesus itu ya, he was the champion, he is the champion. Saya kalau baca cerita itu dan lihat responnya Tuhan Yesus, saya terkagum-kagum. Ya, siapa yang paling tidak berdosa, siapa yang paling legalistik, silakan lempar batu yang pertama kepada orang itu. Tidak ada yang berani, semua pergi. Yesus tanya sama perempuan itu, ada yang lempar kamu batu, ada yang hukum kamu? Tidak ada. Yesus bilang sama dia, pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak terlalu bicara soal masa lalunya. Yesus bicara tentang masa depannya. Kamu boleh bebas, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu raginya. Jadi sekali lagi saya tidak bicara kepada orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus, yang buta total, enggak. Saya bicara kepada gereja, House of All Nations di Calgary, saudara-saudara yang ada di sini. Kita yang tidak sempurna. Kadang-kadang lihat orang seperti pohon, kadang-kadang sudah percaya, sudah bisa lihat orangnya jelas, tapi masih tempted, begitu ya. Kita perlu mata hati yang jernih, kita perlu telinga yang jernih untuk melihat kebenaran. Nah, saudara, ini bagian yang terakhir sekarang.
halaman terakhir ya. Tentu kalau bertanya apa sih caranya atau caranya bagaimana supaya mata ini bisa jernih gitu ya. Jawaban singkatnya ya banyak baca firman Tuhan ya. Tapi kan saudara kalau dikasih tahu itu udah bosen kan, tiap hari kok suruh baca firman Tuhan. Tapi mau tahu nggak kenapa saya nulis devotion itu? Ya, tahu kan saya pernah sharing kan? Beneran nih, jujur. Saya nulis devotion tiap hari karena saya mau make sure dalam kesibukan saudara, at least saudara punya waktu, at least 10 detik membaca itu. At least itu aja ya. Hopefully sih lebih daripada itu ya. Devotion saya bukan untuk orang Kristen yang dewasa amat, tapi untuk orang Kristen yang sibuk, maka itu hanya one page baca. Kalau enggak sempat, tapi kalau saudara sudah bisa baca yang lainnya sampai setengah jam, seperempat jam, enggak baca devotion saya enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Ya, saya hanya ingin make sure bahwa House Foundation Calgary at least tiap hari baca firman Tuhan. Ya, nah saya pernah ceritakan dulu, saya ingat sekali sama ini cerita yang menarik dan come back to my mind ketika menyiapkan khotbah ini. Ceritanya ada ustadz, kemudian ketemu sama santrinya, sama anak didiknya. Terus di sebelahnya itu ada ember yang bolong, ada bolongannya bocor gitu ya. Ember itu banyak lumpurnya gitu ya, banyak semen atau banyak lumpur pasir di situ. Kira-kira 10 meter dari si ustadz sama ember itu ada sumur atau ada bak yang ada airnya. Si ustadz bilang, Dek atau nak atau apa, tolong bawa ember ini ke tempatku supaya penuh. Wah, si anak ini rajin, bener loh. Siap, kan pendidikan di pesantren kan begitu ya. Ya di gereja juga begitu ya. Siap Pak Pendeta, siap bos gitu ya. Langsung si santrinya ini lari, mengambil embernya, nyiduk airnya atau masukkan ke dalam bak, lari kepada ustadznya. Sampai di tempat ustadznya, hilang airnya, ngebocor kok, itu embernya bocor kan ya. Kalau saudara yang suka nonton TikTok itu kan ada tuh orang nampung air di itu yang bolong-bolong itu ya, just for fun ya. Jadi embernya bolong dan setelah pasirnya pergi baru kelihatan sama si santri. Loh Pak Ustadz, ini ember bolong. Ustadznya bilang coba sekali lagi ya, enggak ada ember yang lain kebetulan, coba sekali lagi. Lalu namanya juga patuh ya, nggak berani membantah Pak Ustadz, nggak berani membantah Pak Pendeta kan. Ini larinya lebih cepat double, pergi dia ke bak itu, dia ambil airnya, balik lagi ke Pak Ustadz, habis lagi airnya. Padahal larinya udah double lebih cepat, habis ya, makin cepat habisnya, makin lumpurnya makin hilang, gitu. Pak Ustadz bilang coba sekali lagi. Kali ini si santrinya meskipun takut tapi berusaha meyakinkan ustadznya tidak mungkin, gitu ya. Tidak mungkin ini bocor. Tapi sekali lagi namanya culture Timur ya, tidak berani membantah, dikerjakan juga. Ketiga kalinya enggak ada lagi airnya. Udah capek kan? Disuruh lagi enggak mau santri. Terus ustadznya nanya sama dia, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Ya saya gagal Ustadz, nggak bisa menyediakan air buat Ustadz minum, buat Ustadz mandi, maaf nggak bisa ya. Padahal yang salah kan embernya, bukan dia salah. Tapi ya namanya orang Timur, maaf gitu. Nah, Ustadz nanya, apa yang beda kamu lihat? Nah, santrinya bilang, ini tadinya embernya penuh dengan lumpur dan pasir, ya. Sekarang ini kok bersih. Memang nggak bawa air sih saya. Tapi pasirnya pergi, lumpurnya pergi, embernya kosong, jernih, gitu ya. Saudara, kita baca Alkitab tiap hari ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti yang kita baca itu apa. Kadang-kadang masuk telinga, ini apa nih? Kanan ya, keluar telinga kiri. Masuk nih, keluar lagi. Ya nggak apa-apa. Ya, kayak itu ember yang bocor itu, diisi air. Bedanya apa? Setelah berkali-kali ngambil air dan bocor, ya embernya yang kotor tadi jadi bersih. Jadi mata kita yang tadinya lihat manusia kayak pohon bergerak, lama-lama kalau membaca firman Tuhan bisa lihat the fruit. Kira-kira gitu ya.
telinga kita yang rada budek-budek tadinya kalau disemprot air terus ya barangkali lama-lama bisa clear juga untuk melihat kebenaran, mendengarkan kebenaran. Ya, itu yang positifnya. Ya, itu yang positifnya tentu nasihat saya baca firman Tuhan. Nggak ngerti firman Tuhan, don't worry. Ya, susah percaya firman Tuhan, ya harus worry tapi don't stop reading it. Jangan stop untuk merenungkan firman Tuhan meskipun kadang-kadang berkontradiksi dengan pikiran, kadang-kadang ada peperangan dalam hati. Tapi jangan stop. Kalau stop, repot. Lumpurnya numpuk lagi, pasirnya numpuk lagi. Ya, jadi terus baca, nggak ngerti terus baca, capek terus baca, melawan logika terus baca aja. Ya, nggak ngerti sampai mati nggak ngerti nggak masalah. Yang penting matanya jernih, pasirnya pergi, lumpurnya pergi. Ya, nah ini yang terakhir kan saya bilang kan, saya berikan 5 tips sejauh saya lihat dari hidup saya yang mungkin menghalangi kita untuk, ini praktikal, yang mungkin menghalangi kita untuk melihat kebenaran, yang mungkin membuat mata kita ini buta, meskipun kita sudah kenal Tuhan Yesus dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya cepat saja. Yang pertama, yang bisa membuat kita buta untuk melihat kebenaran adalah masa lalu dan trauma. Ini jauh nih, ini saya udah nggak bahas teksnya lagi ya. Saya cuman mau ngasih tahu hal-hal negatif apa yang bisa membuat kita buta rohani. Masa lalu dan trauma. Itu bisa membuat kita buta rohani. Bisa membelenggu kita, bisa membatasi kita dari melihat the full spectrum of truth. Jadi saya bilang full spectrum. Truth itu luas sekali. Ya, dalam dunia ini yang namanya truth tidak bisa dimasukkan dalam otak manusia yang sekecil ini. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa grasping the whole truth of God, tidak bisa. Kita hanya bisa sebagian. Pendeta ini sebagian, pendeta, tidak harus pendeta lah. Orang ini sebagian, orang lain sebagian. Ya, saya tidak mau ngomong pendeta seolah-olah pendeta itu yang punya otoritas untuk bisa ngerti kebenaran, tidak. Semua orang bisa. Tapi otak kita terlalu kecil untuk memahami the whole spectrum of truth. Tiap orang sebagian kecil saja. Ya, kalau kita bisa mengelim, kita tahu semua tentang Tuhan. Nah, kita Tuhan itu namanya. Jadi, saudara, masa lalu dan trauma, kejadian-kejadian yang kita alami, yang buruk terutama, itu bisa membatasi kita untuk melihat the whole spectrum of truth. Ya, saya harap saudara paham. Ya, saya tidak mau menjelaskan panjang lebar, tapi itu bisa membatasi. Ya. Ini perlu contoh ya, contoh. Ya, kalau di masa lalu sering diejek orang, mungkin karena tinggi badannya kurang tinggi, kamu tidak akan pernah bisa menjadi seorang pemain bola basket yang baik, misalnya, atau pemain volleyball yang baik, karena kan perlu tinggi supaya bisa smash, gitu ya. Itu bisa mengelabui kita, karena itu bisa menjadi distortion yang mengatakan kepada kita, kamu bukanlah pemain basket atau pemain voli yang baik. Padahal tidak semua pemain basket harus di atas 2 meter. Ya, bisa saja kita tidak bisa slam dunk, tapi kita bisa passing dengan baik kepada orang lain. Who knows? Ya, itu contohnya. Yang kedua, yang bisa distort, yang bisa membuat mata kita ini pasir dan lumpur, adalah ketakutan dan kekhawatiran. Itu bisa menghalangi kita. Ya, bayangkan khawatir itu seperti tembok, ya, seperti tembok. Di belakang tembok itu ada gunung yang besar. Ya, lalu kita berdiri dari tembok itu jaraknya 20 meter. Maka kita akan bisa melihat tembok itu, ya, temboknya tingginya 3 meter, kita lihat sebagian dari gunungnya. Right? Betul dong? Ini nggak usah matematika, ada tembok 3 meter, jauh di belakang ada gunung, kita 20 meter dari tembok, kita lihat temboknya, lihat puncak gunungnya. Ya. Coba saudara berjalan mendekat kepada tembok itu. Anda lihat gunungnya. Orang lain bilang, ada gunung tuh di belakang tembok. Mana gunungnya? Gue cuma lihat tembok doang. Gue nggak lihat gunung. Karena apa?
saudara terlalu dekat pada kekhawatiran dan ketakutan. Nggak bisa lihat tembok. Orang bilang, there is a hope. No hope. Ini the wall is too big. Saya nggak bisa kemana-mana lagi. Khawatir dan takut bisa membuat kita hilang. Yang ketiga, kesombongan. Kesombongan bisa menghalangi orang untuk melihat the truth. Ya, seringkali kita merasa mampu. Ya, saya merasa kuat. Contoh yang paling klasik ya, Goliat. Ya, Goliat. Tingginya minta ampun, badannya besar, punya pedang dan segala macam, lawannya kecil. Daud, ya, orang-orang sombong. Ini bisa bisa buta, bisa kabur matanya gitu ya. Karena kita sadar bahwa kemenangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak terletak pada kekuatan jasmaninya, tetapi pada penyertaan Tuhan Yesus. Ya, amin ya. Nah, kita mengatakan apa? Bukan oleh kuat dan gagahku, tapi oleh the power of God, oleh tangan Tuhan, oleh roh Tuhan, aku bisa menang. Itu yang ketiga. Yang keempat, self-ambition. Self-ambition menghalangi kita untuk melihat kebenaran. Ya, kita mengejar sesuatu yang kita inginkan, sangat bernafsu, ya, sangat ingin, dengan keinginan, dengan passion yang tinggi sekali, itu bisa mengorbankan banyak hal yang lain. Ya, bisa mengorbankan banyak hal yang lain. Jadi boleh nggak manusia punya ambisi? Ya boleh dong. Kalau nggak punya ambisi nanti gimana? Ambisi selalu boleh, gitu ya. Tapi mesti berhati-hati karena ambition itu bisa distorting the truth. Langkah kita bisa melenceng, ya. Truth-nya misalnya ke utara, tapi ambisi kita ada di barat. Lama-lama kita akan menjauh, ya, akan parting the ways, akan menjauh dari jalur yang harus kita lewati. Yang terakhir, assumption. Ya, assumption, ya. Sekali lagi, saudara bisa menambahkan listnya banyak, tapi kalau saya tambahkan listnya banyak, kita korbannya akan berhenti ini, akan panjang sekali ya. Saya bilang ini based on my experience, ya. Assumption bisa, dan khususnya dalam hal relationship dengan orang lain. Sometimes kita assume pasangan kita begini, belum tentu. You have to ask. Kadang-kadang kita assume our pastor is like this. Kadang-kadang pastor assume jemaatnya seperti ini. Belum tentu. Tanya dulu, itu kan assumption. Assumption itu bisa misleading. Ya tentu tidak salah, orang bisa membuat asumsi juga boleh gitu ya. Ada orang-orang yang assumption-nya bisa close to the truth juga ada. Tapi assumption seringkali misleading. Karena apa? Karena assumption itu seringkali base dari pemikiran kita sendiri. Kita perlu bertanya, misalnya masakan di rumah kok jarang asin, gitu ya. Terus kita assume, istriku enggak suka asin, misalnya. Atau, karena harga garam naik, gitu ya. Apalagi, dan seterusnya, ya. Enggak sadar bahwa istrinya sayang sama suaminya, supaya suaminya enggak darah tinggi, karena di rumah suaminya marah terus. Gitu ya. Jadi mesti lihat dong ya, kita assume-nya macam-macam. Harga garam naik, si istri enggak suka asin dan seterusnya, padahal istrinya sayang sama suaminya supaya suami enggak marah-marah terus, enggak darah tinggi, kurangi garamnya gitu kan. Assumption can be misleading. Nah, saudara-saudara, itu yang saya mau sharingkan hari ini. More than God is so powerful to do miracle, more than this life, itu selalu ada hope, ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Sesungguh-sungguhnya, firman hari ini memberikan warning kepada kita, supaya kita tidak buta rohani, supaya kita tidak tuli rohani. Itu lebih fatal dan lebih dangerous daripada buta dan tuli jasmani. Ya, dunia ini ada yang religiously legalistic dan literalistic, ada yang liberal. Bagaimana kita bisa punya hikmat untuk mengambil keputusan yang benar? Dan tadi saya katakan, the positive side, stay close with the word of God. The negative side,
masa lalu dan trauma, khawatir dan ketakutan, kesombongan, ambisi pribadi, dan assumption. Mari kita berdoa, setelah itu saya serahkan kepada Vero. Bapak di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, open our eyes to see the truth. Open our heart to see the truth. Give us wisdom, God, give us wisdom. Supaya dalam setiap keputusan dan dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan yang kami katakan, yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami putuskan, itu boleh sesuai dengan apa yang kau putuskan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau akan lakukan. If you were us, kalau engkau adalah kami, Tuhan. Tolong supaya kami punya hatimu, tolong supaya kami setia untuk terus merenungkan firman Tuhan. Meskipun tidak mengerti, meskipun bertentangan dengan logika kami, tolong Tuhan, jemaat-Mu di House Foundation Calgary, tetap setia merenungkan firman Tuhan. Bebaskan kami Tuhan, bebaskan kami dari trauma masa lalu, bebaskan kami dari ambisi, bebaskan kami dari kesombongan, bebaskan kami dari kekhawatiran, bebaskan kami dari berasumsi yang salah juga. Minta tolong Tuhan. Minta tolong, celikkan mata rohani kami, buka telinga rohani kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.